Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas tentang sistem pemerintahan daerah. Kali ini mengenai sistem pengelolaan pemerintahan daerah dalam era reformasi. Awal mula terbitnya pemerintahan daerah yaitu pada pemerintahan Baharudin Yusuf telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5/94 dan Undang-Undang Nomor 5/99. Tuntutan perubahan terhadap kedua undang-undang itu sudah lama timbul, berjalan dengan meningkatnya tuntutan ke arah otonomi daerah yang lebih luas. Kekhawatiran pemerintah pusat pada saat akan mengesahkan otonomi daerah. Pada saat itu ada dua kekhawatiran terhadap kemampuan daerah untuk mengelola pemerintahan secara otonom. Ini hubungan dengan kecilnya komposisi pendapatan asli daerah dalam APBD semua daerah seperti Jakarta. Yang kedua, kekhawatiran terhadap kesetiaan daerah seperti pemerintahan pusat menyimpan kekhawatiran takutnya nanti di daerah itu akan memberontak atau mempunyai keinginan untuk melepaskan diri dari negara. Kekhawatiran ini bersumber dari trauma masa lampau ketika terjadinya pemberontakan daerah di mana-mana di tahun 50-an yang membawa dampak cukup besar pada kehidupan bernegara. Azas-azas pemerintahan daerah, azas yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap mengacu pada tiga azas umum yang sama seperti yang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu azas perbantuan, azas dekonsentrasi, dan azas desentralisasi. Namun karena pengertian dan prinsip otonomi daerah yang dijadikan landasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbeda dengan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Asas-asas tersebut mengandung implikasi berbeda. Hal ini terlihat misalnya dalam rumusan pasal tentang desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan. Ini ada dua hal yang berbeda. Dalam hal yang pertama, tugas daerah adalah melaksanakan urusan yang diserahkan, sementara wewenangnya tetap ada pada pemerintahan pusat. Sebab itu, azas desentralisasi di sini tidak berbeda dengan azas dekonsentrasi, sekalipun dalam urusan misalnya diembel-embel dengan menjadi urusan rumah tangganya. Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikatakan bahwa pemberian wewenang otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada luas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengertian luas di sini diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup wewenangnya semua bidang pemerintahan kecuali wewenang di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta wewenang bidang lain. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa otonomi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu tidak lain dari suatu delegasi, yakni kewajiban untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kedelegasikan untuk kemudian harus mempertanggungjawabkan kepadanya. Secara teoritis, otonomi tersebut belum sampai pada taraf devolution, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 daerah telah memperoleh kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Wujud pemerintahan daerah. Wujud pemerintahan daerah dalam era reformasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi seperti sudah disebutkan di atas. Wujud pemerintahan yang demikian adalah wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan ada pada daerah. Dua tantangan yang segera timbul yang perlu dijawab oleh daerah-daerah, yaitu pertama, bagaimana untuk organisasi pemerintahan yang otonom. Hakikat dari bentuk pemerintahan daerah otonom seharusnya tergantung pada masing-masing daerah. Artinya, sekalipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak disebutkan adanya keragaman bentuk dari perangkat pemerintahan, namun daerah-daerah sebenarnya mempunyai wewenang untuk membuat variasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kedua, bagaimana
mendapatkan dana untuk membiayai pemerintahan tersebut. Untuk merealisasikan otonomi daerah adalah biaya, baik untuk keperluan rutin maupun untuk pembangunan. Dengan diserahkannya semua urusan pemerintahan menjadi urusan daerah, maka daerah harus mampu menyediakan dana yang lebih besar dari yang selama ini disediakan. Memang benar bahwa daerah penyerahan urusan dimaksud sertai dengan penyerahan P3D, yaitu personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi. Tetapi jumlah biaya yang diperlukan dalam kondisi otonomi itu akan menjadi lebih besar dari jumlah yang selama ini ada. Pada saat terjadi pemindahan kekuasaan dari Bapak Habibie ke Bapak Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia, ada upaya untuk melakukan revisi wewenang daerah Undang Nomor 22 tahun wilayah laut, beberapa tanggung jawaban kepala daerah pada DPRD, kota otonom, kedudukan provinsi asal usul kabupaten kota, pembagian sumber daya alam, dan wewenang daerah atas pegawai negeri sipilnya. Baik, terima kasih tugas yang saya kerjakan ini, Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.